Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Tika Maiso Jenar dan rombongan sedang mengadakan perjalanan ke Banyu Biru. Setibanya di perbatasan kota Banyu Biru, mereka didahului oleh serombongan orang berkuda. Kemudian setelah mendahului, tiba-tiba mereka berhenti dan kembali menghadang jalannya rombongan Maiso Jenar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Melihat orang itu datang kepadanya, Kanigoro pun segera menyambutnya. Mula-mula orang itu menghentikan kudanya beberapa langkah dari kebu Kanigoro. Kemudian memandangnya dengan tajam. Baru beberapa saat kemudian ia bertanya, "Kisana, siapakah kalian ini? Dan apakah keperluan kalian?" Kanigoro tidak segera menjawab, tetapi dengan matanya ia minta pertimbangan kepada Maiso Jenar yang sedikit banyak sudah mengenal daerah Banyu Biru. Ketika Maiso Jenar menggeleng kecil, taulah kebu Kanigoro bahwa orang-orang itu bukanlah orang-orang Banyu Biru. Karena itu segera ia menjawab, "Apakah Kisana bukan orang Banyu Biru?" Orang itu mengernyitkan keningnya. Ia tidak senang pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan pula. Karena itu dengan kasar ia mengulangi pertanyaannya, "Aku bertanya kepadamu, siapakah kalian ini?" Kebu Kanigoro tidak ingin bertengkar, karena itu ia menjawab, "Kalau kalian belum mengenal kami, pastilah kalian bukan orang Banyu Biru, sebab kami adalah penduduk daerah ini." Orang itu memandang kebu Kanigoro dengan penuh kecurigaan. Kemudian dipandanginya Maiso Jenar, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi berganti-ganti. "Benarkah kalian penduduk Banyu Biru?" desaknya. Wonomerto mendesak maju, kemudian ia menyaut, "Sejak lahir aku tinggal di daerah ini. Kau curiga?" Tiba-tiba orang itu tertawa, jawabnya, "Tidak, kakek tua. Aku percaya kalau kau orang Banyu Biru, sebab bentuk kalian mengingatkan aku kepada bentuk-bentuk batu padas yang berbungkah-bungkah, keras dan kasar." Wonomerto tersinggung oleh jawaban itu, tetapi ia didahului oleh kebu Kanigoro yang mengenal gelagat, katanya, "Sesudah kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang Banyu Biru, maka kami pun ingin mengetahui siapakah kalian dan dari manakah kalian." Sekali lagi orang itu tertawa, jawabnya, "Aku baru saja menemui kepala daerah perdikan kalian, tapi orang itu ternyata keras kepala." "Kau benar," saut Maiso Jenar. "Orang itu memang keras kepala, tetapi apakah keperluan kalian?" Tiba-tiba orang itu terdiam, lalu ia mendorong kudanya beberapa tapak maju mendekati kebu Kanigoro. Dengan perlahan-lahan, hampir berbisik, ia bertanya, "Kisana, aku lihat kalian bukanlah orang kebanyakan. Karena itu kalian pasti sudah tahu bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten berada di Banyu Biru. Nah, katakan kepadaku, siapakah yang menyimpan kedua keris itu?" Maiso Jenar, kebu Kanigoro beserta ketiga kawannya terkejut mendengar pertanyaan itu. Untunglah bahwa mereka segera dapat menguasai diri, sehingga perasaan itu tidak terlalu membekas di wajah mereka. Tapi pertanyaan itu merupakan penegasan dari berita-berita yang mengatakan bahwa di Banyu Biru tersebar desas-desus yang menyatakan Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten berada di tempat itu. Karena itu tiba-tiba Kanigoro ingin mengetahui dengan pasti siapakah orang-orang itu
Demikian juga agaknya Maesa Jenar dan bahkan ketiga kawan-kawannya. Maka bertanyalah kemudian Kebo Kanigoro, dari manakah kalian mendengar berita tentang kedua keris itu? Orang berkulit hitam dan bermata serigala itu tertawa. Apakah untungmu mengetahui dari mana aku mendengarnya? Kanigoro menyaut. Orang berkulit hitam dan bermata serigala itu tertawa. Apakah untungmu mengetahui dari mana aku mendengarnya? Kanigoro menyaut. Sayang, kau mimpi di siang hari. Tak ada keris di tanah perdikan Banyu Biru, kecuali kerisku sendiri serta keris kawan-kawanku ini. Jangan begitu di sana, potong orang itu. Kalau kau mau menunjukkan kepadaku, kau akan menerima hadiah cukup. Apakah hadiah itu? Selama Maesa Jenar. Apa yang kau kendaki? Uang, emas, atau permata? Jawab orang itu. Sayang, kami tidak mengetahuinya, desis Maesa Jenar. Pandangan orang bermata serigala itu menjadi semakin tajam. Sekali dua kali ia menengok kepada kawan-kawannya yang berada di belakangnya, seolah-olah ia ingin mengetahui kesiapsiagaan mereka. Memang orang-orang Banyu Biru keras kepala, gumam orang itu, seperti kepala daerah perdikannya. Di sana, kata Kebo Kanigoro kemudian, yang paling mengetahui segala sesuatu di Banyu Biru ini adalah Ki Ageng Lembusura. Kalau kau tadi telah menemuinya, maka kenapa tidak kau tanyakan kepadanya? Atau barangkali kalau kau sudah menanyakannya dan dijawabnya kedua keris itu tidak berada di Banyu Biru, maka jawaban itu pastilah benar. Orang itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya semakin menunjukkan ketidakpuasannya. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk menyabarkan diri dan berkata ditahan-tahan, kalian tinggal memilih, menunjukkan di mana keris itu berada dan menerima dia, atau tidak mau menjawab, tapi kalian binasa. Kanigoro masih tetap berkata dengan sabar, Ki Sanat, apakah yang akan kami katakan tentang kedua keris itu kalau kami benar-benar tidak mengetahuinya? Orang berkulit hitam itu sekali lagi menengok kepada kawan-kawannya, dan seperti orang minta pertimbangan, ia berkata, apakah yang sebaiknya kami lakukan atas orang-orang ini? Terserah Ki Lurah, jawab salah seorang di antara mereka. Ia menarik napas. Di sana, kami merasa perlu untuk memberi pelajaran kepada kalian, sekaligus memberi peringatan kepada Ki Ageng Lembusura. Kalau ia akan tetap berkeras kepala, nasib rakyatnya akan tidak menyenangkan. Sekali lagi, aku memberi kesempatan kepada kalian untuk menunjukkan kepada kami di mana kedua keris itu disimpan. Menilai sikap, pakaian, dan keadaan kalian. Kalian adalah orang-orang penting di Banyu Biru ini. Tapi kalau kalian tetap tidak mau bicara, maka kalian akan menjadi orang pertama yang akan kami jadikan korban. Kalian akan kami bunuh dengan cara yang mengerikan. Mata kalian akan kami copot dari batok kepala kalian. Dada kalian akan kami silang dengan pisau dan isi perut kalian akan kami tumpahkan keluar. Nah, bukankah itu mengerikan? Setiap hari akan kami lakukan hal yang serupa sampai kepala daerahmu atau seorang mau mengatakan kepada kami, baik karena ketakutan maupun karena ia ingin hadiah di mana kedua keris itu berada. Semua yang mendengar kata-kata itu terkejut, apalagi Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi. Bagi orang-orang Banyu Biru yang sebenarnya, Penjawi yang paling muda di antara mereka adalah orang yang berdarah paling panas. Ia segera mendesak maju. Sebenarnya ia dapat membiarkan saja hal itu berlaku di Banyu Biru, tapi itu adalah tanggung jawab Lembusura pada saat ini. Sedang mereka sendiri pada saat itu agaknya mungkin sekali untuk menyelamatkan diri. Tapi sebagai seorang yang berangan-angan masa depan yang gemilang bagi rakyat Banyu Biru, ia tidak dapat berpangku tangan. Terbayanglah di dalam otak Panjawi masa yang mengerikan
akan berlangsung di Banyu Biru. Masa duka yang bersusun-susun, beban yang berat, serta usaha-usaha penyingkiran yang dilakukan oleh Lembu Soro atas orang-orang yang setia kepada tanah tercinta dengan berbagai macam cara, bahkan kalau perlu dengan mengadakan pembunuhan. Akan ditambah lagi dengan pameran pembunuhan oleh pihak lain yang dapat dipastikan orang-orang itu datang dari golongan hitam. Maka berkatalah Penjawi dengan lantangnya, "Kisanak, dengan semua keteranganmu dan caramu menakut-nakuti kami dapat memastikan bahwa kalian datang dari daerah yang kelam, dari dunia yang penuh dengan noda dan dosa. Kalian adalah orang-orang yang kami namakan golongan hitam. Sebab hati kalian adalah hati yang berwarna hitam. Sekarang kalian mencoba menakut-nakuti kami dan rakyat kami. Tetapi kami sama sekali tidak takut, sebab kami berdiri di atas kebenaran. Meskipun demikian, kami ingin menjelaskan kepadamu sekali lagi bahwa sebenarnya lah keris-keris itu tidak ada pada kami, tidak ada di Banyu Biru. Karena itulah, baik kami maupun Lembu Soro tak akan dapat mengatakan di mana keris itu disimpan." Kata-kata Penjawi terpotong oleh suara tertawa yang mengerikan. Orang yang bermata serigala itu tiba-tiba menjadi buas. Matanya semakin lama semakin liar dan berwarna merah. Dengan marahnya ia berteriak, "Jangan mengigo, aku tidak peduli apakah kau menganggap aku orang-orang hitam, merah, hijau, atau apa saja. Tapi kalau kau tetap berkeras kepala, kami akan melakukan rencana kami dan mayat kalian akan kami sebarkan ke segenap sudut Banyu Biru." Penjawi pun menjadi marah, wajahnya menjadi tegang dan berwarna darah. Bantaran dan Wonomerto kemudian segera mempersiapkan diri. Namun dalam ketegangan itu masih terdengar suara Kanigoro tenang. "Kisanak, apa yang kalian lakukan kepada kami adalah tanggung jawab kami dan kewajiban kami untuk melindungi diri. Tapi agaknya kalian sama sekali belum mengenal kami, orang-orang Banyu Biru yang berjiwa jantan. Nyawa kami telah lama kami letakkan di ujung pengabdian kami. Karena itu sebaiknya kalian pertimbangkannya sekali lagi." Kembali terdengar orang yang berkulit hitam dan bermata serigala itu tertawa keras-keras seperti hampir gila. Dengan buasnya ia menjawab, "Apakah arti kejantanan orang Banyu Biru bagi kami selama darah kalian masih merah, serta kalian masih belum dapat melenyapkan diri dalam satu kedipan mata? Maka kalian adalah korban-korban kami yang menyenangkan. Ketahuilah bahwa kami datang dari Nusa Kambangan mengemban tugas dengan kekuasaan penuh. Meskipun orang-orang Banyu Biru itu sudah menduga sebelumnya bahwa gerombolan itu adalah gerombolan hitam, namun hati mereka bergetar juga. Bahkan kemudian terdengar Maiso Jenar menyaut, "Apakah kalian anak buah ular laut?" "Nah," sahut orang itu, "kau pasti pernah mendengar kebesaran namanya. Dengan tangannya ia akan dapat menyapu bersih segenap isi Banyu Biru." Gumam Maiso Jenar, "Agaknya pengetahuanmu terlalu sempit. Kau belum tahu betapa dahsyatnya tangan Ki Ageng Lembu Soro. Apakah artinya Joko Suko baginya? Barangkali kau juga belum mendengar tentang putranya yang bernama Sawung Sariti." Orang itu mengerutkan keningnya, tapi kemudian ia menjawab dengan kasarnya, "Omong kosong semuanya. Andai kata kau berkata benar, maka Kiai Nogoposo akan dapat menyelesaikan dengan sangat mudahnya." "Kiai Nogoposo," ulang Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro hampir bersamaan. Orang itu tertawa kembali, katanya, "Kau menjadi pucat seperti mayat mendengar nama itu. Bagaimana aku menjadi pucat mendengar nama yang tidak berarti itu?" "Bahkan mendengar pun aku belum pernah," jawab Maiso Jenar. "Itu pertanda kepicikan pendengaranmu," orang itu menjelaskan dengan bangga.
Kyai Nagoposo adalah nama ilmu pamungkas perguruan Nusa Kambangan. Dengan nama itu pula kami sebut orang yang memiliki dan mengembangkan. Ia adalah Guru Joko Soko. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Agaknya benar-benar akan terjadi peristiwa yang menggemparkan. Kini yang berhadapan bukan saja tokoh-tokoh muda dari kalangan hitam, namun agaknya tokoh-tokoh tua, guru-guru mereka lah yang mengambil alih persoalan. Dalam sepintas membayanglah di dalam angan-angan Maiso Jenar akan nama-nama Pasingsingan, Umbaran, Simorudro dari Rodoyo, Bugel Kaliki dari lembah Gunung Ciremai, Suro Sarunggi yang telah kehilangan kedua muridnya dari Rawapening. Dan sekarang terdengar lagi sebuah nama Kyai Nagoposo. Namun di samping itu ia menjadi puas karena pancingannya berhasil untuk mengetahui asal orang itu. Melihat Maiso Jenar terdiam, orang itu mengangkat dadanya. Ia merasa bahwa orang-orang Banyuburi itu menjadi ketakutan. Karena itu sekali lagi ia menggertak. Nah, adakah kalian mau berkata tentang kedua keris itu? Setelah kalian mendengar nama-nama yang berdiri di belakang kami. Orang yang berwajah buas bermata serigala itu menjadi terkejut. Sekali ketika ia mendengar Maiso Jenar menjawab, sampaikan salamku kepada Joko Soko apabila kau sempat pulang kembali. Dengan mata terbelalak orang itu memandang Maiso Jenar seperti ingin menelannya bulat-bulat. Sikapnya yang seolah-olah menganggap Joko Soko tidak lebih dari dirinya, menyebabkan orang bermata serigala itu marah bukan kepalang. Ia menganggap Maiso Jenar orang yang tak tahu diri. Dengan membentak-bentak ia berkata, ayo mintalah maaf atas kelancangan mulutmu itu. Kalau tidak kau akan mati dengan menderita. Penderitaan bagi laki-laki bukanlah hal yang sangat menakutkan, jawab Maiso Jenar. Jawaban itu kembali sangat mengagetkan anak buah Joko Soko. Sehingga dengan demikian ia sudah tidak merasa perlu untuk berbicara lebih banyak. Dengan lantangnya ia berkata kepada anak buahnya, kepung kelinci-kelinci yang tak tahu diri ini. Agaknya orang-orang Nusa Kambangan itu telah benar-benar terlatih dan berpengalaman. Sebab demikian mereka mendengar aba-aba itu dalam waktu sekejap mereka telah bergerak dengan cepatnya, membentuk sebuah gelang yang melingkari Maiso Jenar beserta keempat kawan-kawannya. Bersama dengan itu ternyata Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi pun telah siap pula dengan keris di tangan kanan dan kendali kuda di tangan kiri. Tapi Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro nampak masih tenang-tenang saja. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan bersama apakah yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba nampaklah Maiso Jenar tersenyum dengan sangat tenangnya, seolah-olah tidak terjadi apapun. Pada saat itu ia berkata kepada orang yang berkulit hitam dan bermata serigala itu, Kisanak, apakah yang akan kalian lakukan? Melihat keterangan Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro, orang itu menjadi heran karena merasakan betapa besarnya perbawa mereka. Sanak kadangku, betapa tangguhnya kalian semuanya ini. Namun apabila seorang di antara para petani di sawah atau anak-anak yang sedang bermain melihat perkelahian ini, maka dengan memukul kentongan mereka akan mengerahkan segenap penduduk Banyu Biru yang berjumlah ribuan orang untuk mengepung kalian. Dan justru kalianlah yang akan ditangkap oleh mereka. Meskipun demikian kalian tak usah cemas bahwa kalian akan mengalami siksaan, apalagi dicincang. Sebab kami penduduk Banyu Biru mendasarkan watak kami pada ketaatan. Kami mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa yang akan kami wujudkan dalam pengalaman kami dalam hidup sehari-hari. Perkataan Maiso Jenar itu ternyata berkesan di hati orang bermata serigala itu. Nampaklah wajahnya yang buas itu menjadi tegang.
Alisnya seolah-olah bertemu satu sama lain di atas hidungnya yang besar. Dengan liarnya ia mandang jauh-jauh ke sawah di sekitarnya, ke desa yang terdekat, dan ke segenap sudut dan persimpangan jalan. Pematang-pematang di sawah, pagar-pagar batu yang mengelilingi desa-desa terdekat, gunduk-gunduk padas di tepi jalan, tiba-tiba di mata orang itu berubah menjadi orang-orang yang dengan cermatnya mengawasi gerak-gerik-geriknya. Apalagi ketika jauh-jauh dilihatnya beberapa orang, ya, orang yang sebenarnya sedang menggarap sawahnya. Hati orang itu tiba-tiba menjadi kecut. Apalagi kemudian Mesojenar berkata, "Kisana, jangan ganggu kami di tanah kami sendiri. Kalian hanya dapat datang kemari dalam saat-saat tertentu dan dalam jumlah tertentu. Tetapi kami berada di tempat ini di segala waktu dan jumlah kami tak akan terhitung olehmu." Ternyata perkataan Mesojenar merupakan sebuah pukulan terakhir yang benar-benar tak terlawan oleh orang berbata serigala itu. Apalagi ketika ia melihat kawan-kawannya menjadi gelisah oleh kata-kata Mesojenar, maka tiba-tiba terdengarlah ia berteriak nyaring. Dan bersama dengan itu, ia menarik kendali kudanya untuk kemudian lari secepat-cepatnya meninggalkan Mesojenar dan Kebo Kanegoro beserta Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi. Yang menjadi terheran-heran melihat peristiwa itu, melihat orang berwajah serigala itu dengan pucat berlari dari jadinya, diikuti oleh seluruh anak buahnya. Meskipun demikian, untuk kepuasan perasaan mereka, orang-orang Nusakambangan itu masih menggerakkan ancaman. "Awaslah kalian orang-orang Banyu Biru, aku akan datang pada waktunya dengan seluruh orang-orang kami." Gema ancaman itu memukul lereng-lereng bukit kecil yang banyak berserakan di sekitar daerah itu, dan bergurung-gurung berulang beberapa kali. Namun Mesojenar dan Kebo Kanegoro hanya tersenyum saja. Beberapa saat kemudian terdengar suara Wonomerto bergumam, "Anggir, kenapa orang-orang itu dibiarkan saja pergi?" Mesojenar menoleh dengan tenang. Ia menjawab, "Kami berada di daerah yang tak kami kenal. Kami tidak yakin bahwa apabila kami bertempur melawan orang-orang itu, Lembu Soro akan membenarkan sikap kami. Kalau kejadian ini dianggapnya akan dapat membahayakan ketentraman Banyu Biru, maka ia dapat mempergunakan persoalan ini sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena itu sebaiknya kami menghindarkan diri dari segala peristiwa yang dapat merugikan perjalanan kami, meskipun kami nyata-nyata tidak memulainya." Wonomerto mengangguk-anggukkan kepala penuh pengertian. Demikian juga Bantaran dan Penjawi. Perlahan-lahan mereka menyarungkan keris-keris mereka kembali. Kemudian rombongan itu meneruskan perjalanannya perlahan-lahan. Tetapi dengan demikian mereka jadi tertunda untuk beberapa waktu. Namun demikian sesuatu yang penting telah mereka alami, yaitu mereka tidak lagi dapat mengabaikan desas-desus tentang beradanya kedua pusaka Demak di tanah perdikan Banyu Biru. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin rapatlah penduduk tanah perdikan itu. Dan dengan demikian semakin banyak pula lah orang-orang yang melihat kedatangan Mesojenar, didampingi oleh seorang yang belum mereka kenal. Dan di belakang mereka berdua nampaklah Bantaran, Penjawi, dan tetua tanah perdikan itu, Wonomerto. Beberapa orang menjadi terharu karenanya. Dengan dada sesak mereka melambaikan tangan mereka. Namun di antara mereka ada pula yang mengumpat di dalam hati, dan yang kemudian membenahi pakaian dan kekayaan mereka sambil menggerutu, "Kalau setan-setan itu lewat, akan celakalah daerah kami ini. Kenapa perampok-perampok itu tidak mati disambar petir atau tertangkap pada saat-saat mereka merampok?" Tapi ia tidak berani mengatakannya kepada seorang pun, meskipun pada anak atau adiknya.
sebab ia tahu benar bahwa pemuda-pemuda Banyu Biru memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap tanah mereka, serta sedang berjuang memulihkan hak tanah itu pada tempat yang sewajarnya, laki-laki maupun wanita.